Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14, materi modul 16 yaitu pemasaran global yang beranggotakan Alfiranti Keputri, Farhan Akirman, dan Karina Nanda Suwandi. Pengertian pemasaran global. Pemasaran global adalah proses memfokuskan sumber daya seperti manusia, uang, dan aset fisik. Tujuan-tujuan dari suatu organisasi yaitu untuk memperoleh kesempatan dan menanggapi ancaman pasar global. Manfaat-manfaat pemasaran global. Yang pertama, ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bergantung pada kegiatan jual beli masyarakatnya. Karena pemasaran global memberikan kesempatan yang lebih besar dalam menciptakan transaksi jual beli. Maka hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Yang kedua, dapat meningkatkan kompetensi pelaku usaha. Dalam strategi pemasaran global, pelaku usaha dituntut untuk selalu kreatif, mencari ide dan strategi dalam menjual produknya ke konsumen global. Ketiga, menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Kompetensi yang terjadi memaksakan perusahaan yang terlibat dalam global market menerapkan strategi pemasaran global yang efektif. Salah satunya adalah dengan menciptakan produk yang berkualitas untuk menarik perhatian konsumen. Hal ini akan membuat masyarakat mempunyai banyak pilihan terhadap produk, khususnya produk yang berkualitas tinggi sehingga kehidupan masyarakat juga lebih baik. Keempat, bertahan hidup dan kesempatan kerja. Pemasaran global juga bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, serta bisa menciptakan kesempatan untuk hidup lebih baik. Karena pada prinsipnya, hampir tidak ada satu negara pun di dunia ini yang bisa memenuhi kebutuhan penduduknya secara sempurna, baik itu dari kebutuhan pokok, sumber daya alam maupun teknologi. Selain itu, pemasaran global berdampak pada eksistensi dan perkembangan perusahaan yang melakukannya serta membuka lapang pekerjaan untuk masyarakat di suatu negara. Kelima, meningkatkan selera masyarakat. Pemasaran global bermanfaat dalam terjadinya peningkatan selera masyarakat. Salah satunya strategi pemasaran global yang dilakukan perusahaan penjual, yaitu memproduksi produk yang sesuai dengan selera masyarakat suatu negara. Apabila produk yang ditawarkan sesuai selera masyarakat, maka penjualannya akan lebih mudah dan cenderung sukses sehingga perusahaan bisa terus berkembang. Hal-hal yang mendorong dan menghambat pemasaran global. Pemasaran global dibentuk karena adanya pengaruh yang bersifat dinamis dari berbagai kekuatan. Bukan hanya yang mendorong tapi juga yang menghambatnya. Beberapa hal yang mendorong pemasaran global yaitu teknologi, kebutuhan dan keinginan pasar, kualitas biaya, perkembangan ekonomi dunia, perdamaian global, serta mengenali peluang untuk bisa meningkatkan daya tugasnya secara internasional. Sedangkan hal yang menghambatnya yaitu kecurangan manajemen, perbedaan pasar, kontrol nasional, dan budaya organisasi perusahaan. Masuk ke dalam pasar global. Produk dan jasa yang dikembangkan dalam suatu negara mendapatkan penerimaan antusias di negara lain. Semakin banyak negara yang menjadi multibudaya, kebutuhan perusahaan harus dapat melintas batas di dalam dan di luar negara mereka. Yang pertama, ada memutuskan untuk berekspansi ke luar negeri, yaitu terdiri dari pertama, faktor yang mendorong perusahaan ke arena internasional, yaitu sebagai berikut. Pertama, pasar internasional lebih berpeluang. Kedua, basis pelanggan lebih besar dan mencapai skala ekonomis. Ketiga, mengurung ketergantungan terhadap satu pasar. Keempat, menghadapi pesaing global. Kelima, pelanggan domestik yang keluar negeri dapat dilayani. Resiko pasar global. Yang pertama, gagal menawarkan produk atraktif yang kompetitif. Kedua, regulasi dan biaya. Ketiga,
kurang pengalaman. Yang keempat, hukum komersial mata uangnya atau revolusi politik. Memutuskan pasar mana yang akan dimasuki. Pertama, berapa banyak pasar yang akan dimasuki dan memutuskan akan berekspansi ke negara mana saja dan berapa banyak negara. Yang kedua, pasar negara maju melawan pasar negara berkembang. Keberhasilan memasuki pasar berkembang memerlukan sejumlah keahlian dan rencana khusus. Cara utama untuk memasuki pasar asing. 1. Ekspor essential melalui perantara atau agen. Kedua, pemberian lisensi. Perusahaan asing mendapatkan lisensi berupa hak untuk menggunakan proses produksi, merek dagang, paten, rahasia dagang, atau sesuatu yang berharga lainnya dengan memperoleh bayaran atau royalti. Contohnya kayak lisensi Coca-Cola. Terus yang ketiga, ada usaha patungan atau penggabungan investor asing dan lokal yang setuju untuk mendirikan usaha patungan atau joint venture, di mana mereka bersama-sama mempunyai kepemilikan dan kendali. Yang keempat, ada investasi langsung. Perusahaan asing membeli sebagian atau keseluruhan kepemilikan perusahaan lokal ataupun dengan membangun fasilitasnya sendiri. Isu-isu dalam pemasaran global. 1. Standarisasi. Setiap negara memiliki standar nasional yang harus dipatuhi baik dari unsur produk, merek, maupun bauran. Kedua, sensitivitas kultural. Pemasar internasional harus mempertimbangkan faktor budaya yang berbeda pada setiap negara untuk mencapai keberhasilan pemasaran internasional. Ketiga, nasionalisme. Pemasar internasional juga dihadapi pada masalah nasionalisme setiap negara yang dituju, karena beberapa konsumen di negara tertentu sangat memperhatikan country of origin sebuah produk. Yang keempat, ada mode of entry, strategi memasuki pasar luar negeri. Mode of entry kontraktual terdiri atas lisensi waralaba, kontrak manufacturing, dan usaha patungan. Sedangkan wholly owned subsidiaries meliputi akuisisi dan greenfield. Profil Coca-Cola. The Coca-Cola Company merupakan perusahaan minuman terbesar di dunia dengan manufaktur terbesar serta distributor dan pemasar yang memusatkan penjualan minuman non-alkohol dan sirup di dunia. Perusahaan Coca-Cola mulai dikenal masyarakat melalui salah satu produknya yang terkenal, yaitu Coca-Cola. Coca-Cola atau Coke adalah minuman bersoda cola yang dijual di berbagai restoran, toko, dan mesin pengecer di lebih dari dan negara. Coke adalah salah satu mereka yang paling dikenal dan paling luas penjualannya. Saingan utamanya adalah Pepsi. Coca-Cola pertama kali diperkenalkan tanggal 8 Mei 1886 di Atlanta, Georgia, Amerika. Coca-Cola pertama kali dibuat dengan mencampur sirup karamel yang kemudian dikenal dengan Coca-Cola. Upaya mengiklankan merek Coca-Cola ini pada mulanya tidak mendorong penggunaan kata Coke. Bahkan, konsumen dianjurkan untuk membeli Coca-Cola dengan kata-kata berikut. Mintalah Coca-Cola, sesuai nama secara lengkap. Nama sebutan hanya akan mendorong pengganti produk dengan kata lain, tetapi konsumen tetap saja menghendaki Coke. Dan akhirnya, pada tahun 1941, perusahaan mengikuti selera populer pasar. Tahun ini juga, nama dagang Coke memperoleh pengakuan periklanan yang sama dengan Coca-Cola pada tahun 1945. Coke resmi menjadi merek dagang terdaftar. Strategi pemasaran Coca-Cola. Manajemen pemasaran Coca-Cola memiliki beberapa program untuk mendukung penjualan dan pemasaran produk-produknya. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen, yaitu yang pertama, program promosi. Mereka mempunyai program promosi yang beragam, yang tidak hanya meningkatkan penjualan dan pemasaran, tetapi juga meningkatkan loyalitas konsumen.
terhadap produk. Yang kedua, layanan konsumen. Di Coca-Cola Customer Service, sistem pelayanan pelanggan didesain untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas konsumen secara terus-menerus terhadap produk Coca-Cola dengan menyediakan pelayanan yang optimal kepada seluruh pelanggan berdasarkan kebutuhan mereka masing-masing. Yang ketiga, area marketing kontraktor. Terbatasnya sumber daya dan kemampuan untuk melakukan pengembangan daerah tertentu sekaligus komitmen untuk menciptakan peluang kerja yang luas di sektor informal. Mendorong Coca-Cola untuk secara serius dan kesinambungan mengembangkan jaringan distributor tak langsung indirect, distributor berbasis usaha kecil dan menengah UKM di Indonesia. Sistem distribusi ini mengandalkan dua kelompok usaha kecil dan menengah yang berbagai dalam dua kelompok besar, area marketing kontraktor dan street vending. Yang keempat, riset membuktikan bahwa 90% konsumen Coca-Cola lebih menyukai membeli produk, dan dalam keadaan ini hal ini menunjukkan bahwa peranan cold peralatan pendingin sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan penjualan dan mendorong tingkat keuntungan para pelanggan. Yang kelima, HoReCa. Dengan bekerja sama dengan berbagai hotel, restoran, dan kafe ternama, Coca-Cola memberikan penawaran menarik melalui program HoReCa ini. Pemasaran Coca-Cola di Indonesia. Coca-Cola Bottling Indonesia merupakan salah satu produsen dan distributor minuman ringan terkemuka di Indonesia. Perusahaan memproduksi dan mendistribusikan produk Coca-Cola lebih dari 400.000 outlet melalui lebih dari 120 pusat penjualan. Coca-Cola Amatil pertama kali berinvestasi di Indonesia pada tahun 1992. Mitra usaha Coca-Cola saat ini merupakan pengusaha Indonesia yang juga adalah mitra usaha saat perusahaan ini memulai kegiatan usahanya di Indonesia. Produk pertama Coca-Cola di Indonesia dimulai pada tahun 1932 di satu pabrik yang berlokasi di Jakarta. Produk tahunan pada saat tersebut hanya 10.000 kerat. Saat itu, perusahaan baru mempekerjakan 25 karyawan dan mengoperasikan 3 buah kendaraan truk distribusi. Sejak saat itu hingga tahun 1980-an, berdiri 11 perusahaan independen di seluruh Indonesia guna memproduksi dan mendistribusikan produk-produk The Coca-Cola Company. Pada awal tahun 1990-an, beberapa di antara perusahaan-perusahaan tersebut mulai bergabung menjadi satu tempat pada tanggal 1 Januari 2010. Dari perusahaan-perusahaan tersebut bergabung dalam perusahaan-perusahaan yang kini dikenal sebagai Coca-Cola Bottling Indonesia. Saat ini, dengan jumlah karyawan sekitar 10.000 orang, jutaan kerat produk kami didistribusikan dan dijual melalui lebih dari 400.000 gerai eceran yang tersebar di seluruh Indonesia. Kesimpulan dari materi tersebut. Jadi pemasaran global adalah salah satu jenis pemasaran yang memiliki pengaruh yang besar atas adanya perkembangan ekonomi masyarakat dari berbagai kalangan masyarakat. Untuk itu, setiap pengusaha harus bisa berinovasi untuk bisa berkembang secara global di tingkat internasional dengan strategi pemasarannya sendiri. Berbagai hal pendorong pemasaran global adalah teknologi, kebutuhan, dan keinginan pasar, kualitas biaya, perkembangan ekonomi dunia, perdamaian global, serta mengenai peluang untuk bisa meningkatkan daya tugasnya secara internasional. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.